Kok saya grogi. Kalau yang wawancarai grogi harusnya diwawancarai grogi. Nah, jadi begini Om. Jadi ada juga yang bertanya, ada perbedaan antara personal branding sama product branding nih misalnya. Oke. Misalnya saya kan ada orang yang jualan produk, tapi dia secara orangnya nggak tahu. Misalnya Jeko sama Yes. Britok nggak tahu nih ownernya siapa. Tapi Ya. produknya ada di mana-mana gitu Karena kan. dia public. Nah, publik gitu ya. Tapi ada orang yang jualan ya, tapi personal brandingnya tahu bener. Misalnya Oke. kayak Jody Warung misalnya, Ya. tahu kita ini pemiliknya Dan mainkan spiritual value juga. seperti kayak warung SS dan lain Ya. sebagainya. Nah, gimana pendapat Om Alvin Reda tentang perbedaan personal branding sama product branding, dan apa dua-duanya apakah penting, apakah salah satu saja? Oke. Om. Jadi kalau di dunia branding itu kita akan ada namanya triangle brand. Jadi ada personal brand. Bentar, ilmu mahal. Triangle brand, seru Iya. nih. Jadi Harus dicatat ini. Ada namanya personal brand, ada namanya product brand, ada yang namanya corporate brand. Oh, Dan ada tujuannya tiga beda-beda. tuh. Oke, Nah, iya. Kalau UMKM itu wajib punya personal brand sama product brand. Kenapa? Ya. Karena gak kuat bayar endorse gitu kan saya. Iya. Gak kuat bayar apa ya, brand ambassador lah. Iya. Tapi kalau rata-rata produk yang punya corporate brand, mereka itu tetap pakai personal branding, tapi personal brandingnya orang lain. Oh, oke. Pakai brand ambassador. Makanya mereka setiap kali launching pasti ada brand ambassadornya. Jarang yang enggak. Makanya kalau di agensi itu biasanya tetap harus ada brand ambassadornya. Itu untuk mempercepat trust orang-orang. Karena orang itu akan trust beli siapa yang jual sih gitu kan. Bisa, ya. Siapa yang ada di situ gitu. Nah, itu dibedain dulu. Dan tujuannya beda. Kalau personal personal branding jelas itu untuk branding diri kita ya, untuk kita naikin value kita agar orang trust. Oh, yang jual ini punyanya Mas Jody Warung toh. Oh, Mas Jody Warung itu ternyata dia nyumbang untuk penghafal Quran dong gitu. Terus dia dia punya spiritual value kayak gitu. Orang-orang yang punya value sama kayak gitu, oke gue beli di sini karena ini nyumbang ini gitu. Itu kebangun lah spiritual value-nya. Dan itu bagus banget buat UMKM karena kita nggak sanggup bayar brand ambassador kan. Nah, kalau produk brand memang produknya sendiri yang di branding. Kenapa? Biar sewaktu-waktu ketika memang produk ini harus bisa menjual diri sendiri. Ketika sewaktu-waktu yang punya brand ini punya masalah atau ada skandal atau apalah gitu, punya masalah sama orang, ya ini tetap bisa jalan. Kan pernah lihat toh ada orang-orang satu biro umroh yang bermasalah itu ya itu kan kena semua jadinya. ya jadi kena semua. Ya ada kan juga kita pernah dengar ya Ustadz ya, misalnya dia udah kena banget sama brand ini ketika dianya bermasalah gitu, dapat liputan media yang jelek, yang kena semuanya gitu. Jadi memang produknya ini harus kuat juga, produk brandnya ini. Maksudnya ketika nggak ada orangnya pun produknya ini bisa menjual diri sendiri. Dan memang kuncinya ya bagusnya memang produk brand ini harus selaras dengan attitude atau karakter personal brandnya ini. Nah, kemudian baru ada corporate brand. Nah, corporate brandnya memang tujuannya beda, Mas. Ya tujuannya itu ke stakeholder, ke publik. Karena ini kan rata-rata yang main corporate brand ini adalah orang nanti brandnya ini dijual di IPO lah, kayak macam-macam kayak gitu. Untuk naikin yaitu biar trust di publik, trust investor juga trust, ya kan, semacam itu. Jadi mereka gencar-gencaran branding di media dan sebagainya, yaitu untuk bangun yang namanya trust ke investor juga, ke publik, biar sahamnya juga naik ya kan. Karena udah main kalau orang bilang itu intangible asset lah. Misalnya gini, kayak ini asetnya 10 juta dinilai brandnya 100 juta. Sebenarnya asetnya 10 juta. Cuma brandnya ini karena dikenal Jadi dan lain mahal, sebagainya ya? jadi mahal. Dan ketika sudah mahal itu dijual, di share sahamnya. Untung kan? Iya. Nah, itu mainnya kayak gitu. Iya. Jadi beda permainan. Oke, Kalau untuk level UKM kan kita belum sampai ke level itu ya. Iya. Mainlah di dua itu, personal brand Kayaknya sama Pak corporate. Sandiaga Uno kayaknya mainnya di wilayah sana kali. Ya gitu kan. Ya ketika dia naik, ya sahamnya naik. Nah. Ketika dia lagi turun, misalnya kalah pemilu gitu, turun juga. Turun juga. Gitu.
nilai sahamnya turun gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Oke Om, menarik sekali nih mengenai personal branding, apalagi tadi product branding sama corporate branding ya. Nah, menurut Om mana yang paling penting? Apakah personal brand, dua ini dulu ya, karena orang taunya kan personal branding sama product branding. Mana yang jauh lebih penting? Apakah personal branding atau product branding? Jelas ya, orang beli itu produk. Sebenarnya harusnya itu gini, di atas guru saya selalu ngatain, Mas Yoyo Yusugi itu ngomong, di atas winning campaigns ada namanya winning product. Jadi ini udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Memang ada produk-produk yang dia itu bisa menjual dirinya sendiri dan winning gitu. Kamu kasih promosi gimana dia winning. Nah, itu kan macem-macem ya. Nah, winning product ini pertama memang yang digarap Gimana tuh produk yang bisa menjual dirinya sendiri, gimana maksudnya? ya, jadi dia memang punya karakter ya, dicari oleh orang dan memang dibutuhkan oleh orang, related lah ya. Dan bagusnya lagi dia repeat order. Kayak gitu. Nah, memang yang perlu digarap pertama sih produk brandnya. Cuma memang orang itu nggak percaya sama yang kalau nggak ada yang jual gitu. Iya. Makanya pengen tahu kepo ya. Dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan bro. Sebenarnya. Oke lah, kita bikin corporate brandnya, nama orangnya diganti. Cuma kalau bisa memang ada orang, sosok orangnya, karena brand itu kan ada karakternya ya. Iya. Ada karakternya. Ini menunjukkan personality tertentu gitu. Nah, jadi orang itu butuh tahu, butuh kenalan sama ini brand tuh kalau jadi orang itu apa gitu loh. Gitu kan. Makanya tetap para yang pakai corporate brand, dia nggak mau tampil, orangnya nggak mau tampil di publik, dia tetap harus pakai namanya brand ambassador dan lain sebagainya agar orang lebih percaya. Cuma kalau bisa produk brand doang tanpa ada personal brand, wah keren lagi itu. Iya. Karena ya produknya udah bisa menjual diri sendiri sih, udah memang dibutuhkan dan diinginkan. Kalau Kang Dewa itu kan selalu ngomong, kalau kamu mau launching produk, jangan jual produk yang nggak diinginkan dan dibutuhkan pasar. Kunci pertama launch produk itu adalah dibutuhkan. Siap. Ya. Yang dibutuhkan teman-teman. Baik Om, ini ada pertanyaan lagi nih Om. Masih boleh ya Om? Boleh silakan. Tanya terus sampai lepas. Jadi banyak yang bingung nih Om, memulai dari mana sih? Oke. Produk branding itu seperti apa? Misalnya ada UMKM yang baru memulai nih. Apakah dia harus jual produk dulu? Apakah fokus di produk branding dulu? Dan kalaupun dia memulai untuk produk branding, bagaimana cara memulainya? Mulainya dari mana? Step by stepnya itu seperti apa? Oke. Yang pertama kuncinya dari riset dulu sih. Riset. Ya, jadi sebelum teman-teman itu bikin brand, ya pastikan teman-teman itu riset dulu. Ya, kalau orang bilang itu risetnya Riset sih, pasar. ya lebih ke riset pasar dulu sih. Kan ada yang bilang produk dulu atau pasar dulu. Ya. Kalau saya sih lebih ke pasar dulu. Ya. Tapi ada yang mazhabnya produk dulu juga ada. Banyak, ya. Kalau teman-teman budgetnya besar, punya biaya edukasi yang tinggi, punya effort yang kuat, silahkan produk dulu. Bikin produk, terus ya gimana caranya pasarnya itu butuh gitu. Dulunya nggak butuh jadi butuh. Ya. Ada kayak gitu, produk-produk kayak gitu. Cuma itu hanya bisa dilakukan mungkin corporate besar atau orang-orang yang punya biaya marketing tinggi. Contohnya mungkin satu brand minuman Ion. Nah, teman-teman tahu semua kan. Itu kan dulu Ion tuh market kategori baru, Mas. Orang nggak butuh tadi. Nggak ada marketnya. Nggak ada marketnya. Ion itu minuman kayak keringet ya. Iya. Cuma lama-lama trigger. Dia akhirnya mengedukasi pasar terus, kemudian menemukan marketnya ternyata buat orang-orang yang habis olahraga, dan enaknya itu emang diminum pas olahraga. Kalau nggak olahraga nggak enak. Gitu. Saya pernah nggak dingin nggak enak. Nggak dingin nggak enak. Jadi emang kesegarannya di situ gitu kan. Nah itu memang perlu edukasi yang tinggi. Nah kalau enaknya emang main yang di marketnya sudah ada. Itu juga yang dilakukan sahabat Rasul yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, Abdurrahman bin Auf kan. Ketika hijrah dari Makkah Madinah kan nggak bawa apa-apa itu. Betul. Ditinggalin semua hartanya. Sampai ke Madinah kan dipersaudarakan sama kaum Ansor kan. Tawarin istri, nggak mau, tawarin ini. Cuma satu yang fenomenal kan, kata-katanya apa? Tunjukin aku apa? Pasar. Nah, terus apa yang dilakukan di pasar ya? Dia riset pasar mungkin gitu kan. Dia lihat pasar, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Kemudian ya dia penuhilah yang belum ada di sana yang diinginkan. Dan salah satu yang bikin kayak Abdurrahman bin Auf itu, beliau menguasai pasar, Mas. Gimana bisa menguasai pasar? Pada waktu itu memang pasar ini dikuasai orang-orang Yahudi pada waktu itu. Betul. Nah,
sekarang juga mungkin di-cut ini kan. Tapi ya memang faktanya gitu. Nah, dikuasai orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan mereka sewanya mahal di pasar itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf ngelihat, kasihan banget nih gitu kan. Kemudian dia ajaklah Sirkah temennya tadi yang Ansor, kamu katanya mau bantuin aku kan. Ya udah, ini ada tanah gitu kan. Ayo kita bikin pasar. Nah, terus orang-orang itu di sana ditawarin mau nggak dagang di sini. Di sini bayarnya nanti aja kalau udah untung. Kalau enggak ya kita sirkah gitu. Kita sirkah. Ya orang kan enak banget tuh. Nanti bayar kalau udah untung aja. Kalau nggak untung ya udah nanti aja bayarnya, sewa dulu pokoknya gitu kan. Dipakai dulu. Ya sudah pindah semua itu Mas dari pasar. Akhirnya jadi menguasai pasar. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menguasai pasar. Bahkan beberapa cerita itu ngomong bahwa tidak ada yang belum pernah bertransaksi sama Abdurrahman bin Auf gitu. Kita pindah channel sini Mas, kayaknya mati sih Mas. Iya. Masih nggak gitu? Masih hidup.